Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nima Sewangi dengan NIM 721141911 dari akuntansi A 2019. Pada video ini saya akan bahas tentang bab 5 yang berjudul Sumber Daya Komputer dan Komunikasi. Yang pertama ada peranti keras, prosesor. Prosesor atau CPU adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan Intel. Di dalam prosesor sendiri terdapat kecepatan prosesor, lalu yang kedua ada ukuran word, dan yang ketiga ada kekuatan. Memori. Memori atau RAM mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Jumlah memori dalam sebuah komputer mikro dapat memberikan dampak signifikan pada persepsi pengguna akan kecepatan. Ruang penyimpanan. Terdapat dua bentuk tempat penyimpanan. Yang pertama ruang penyimpanan tetap, dan yang kedua ada ruang penyimpanan yang dapat dilepas. Alat-alat input. Data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Terdapat dua kendala bagi data yang diterima dari manusia. Yang pertama lambat, lalu yang kedua biasanya tidak dapat mencapai tingkat akurasi yang tinggi. Alat-alat output. Monitor. Gambar pada sebuah layar komputer sangat dipengaruhi oleh resolusi layar yang mengacu pada jumlah piksel, titik-titik cahaya yang ditampilkan monitor, dan yang ditampilkan di layar. Printer. Terdapat dua jenis printer, yang pertama ada printer tinta dan printer laser. Dari kedua ini terdapat perbedaan. Yang pertama, kalau printer tinta itu berwarna, sedangkan printer laser itu berwarna hitam putih. Printer tinta sendiri mampu mencetak 15 halaman hitam putih per menit, sedangkan printer laser mampu mencetak 50 halaman per menit. Namun bagi printer laser berwarna mampu mencetak 20 halaman. Sedangkan kalau printer tinta itu resolusi percetakan tinta 300 hingga 1200 titik per inch, sedangkan printer laser resolusi percetakannya 1200 per inci. Lalu untuk harga sendiri, printer tinta itu harganya $100, sedangkan printer laser berwarna harganya $4.000. Multimedia. Evolusi utama dari alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia. Penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama, sebagaimana sebagian besar pengguna komputer dewasa ini tidak akan mendapatkan akses sistem informasi berbasis komputer jika tidak tersedia multimedia. Kemampuan multimedia memperluas masyarakat yang mampu melakukan interaksi yang berarti dengan sumber daya komputasi. Alat-alat komputer pribadi. Telepon seluler dengan pesan dan video internal. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler populer seperti Samsung, Nokia, dan lain-lain telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulis dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilan. Beberapa telepon seluler dapat menyimpan video-video pendek. Telepon seluler memiliki fitur-fitur lain yang membantu fungsi-fungsi bisnis. Daftar kontak yang disimpan di telepon tidak hanya mencantumkan nomor telepon saja, namun juga nama, alamat, email, catatan, dan masih banyak lagi. Telepon seluler cerdas. Telepon seluler dianggap sebagai telepon seluler cerdas atau smartphone ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dihubungkan dengan komputer mikro. Trio 650 dari Palm Inc. memenuhi definisi smartphone ini. Fitur yang paling membedakan Trio sebagai smartphone adalah bahwa ia dapat mensinkronisasikan seluruh informasinya seperti agenda, nomor telepon, dan banyak lagi dengan sebuah komputer mikro. Jaringan rumah. Jaringan komputer rumah telah sangat populernya seperti perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon yang memasarkan modern untuk koneksi internet
internet atau broadband. Pemasangan modern. Modern adalah akan tersambung ke router, lalu router tersambung ke komputer melalui sebuah jaringan nirkabel. Keamanan nirkabel. Ketika memasangkan router, kita akan membuat satu kata sandi untuk membatasi akses ke jaringan nirkabel. Keamanan komputasi rumah. Pembaruan. Terdapat dua jenis pembaruan atau update yang penting bagi pengguna individu, yaitu update untuk sistem operasi dan peranti kertas lunak operasi. Virus adalah program-program komputer kecil yang menggandakan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer, seperti program atau file. Cara mengatasinya dengan menginstal perangkat atau peranti lunak antivirus. Shareware System adalah sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang Anda kerjakan dengan sumber daya komputer Anda. Adapun cara untuk mengetahuinya dengan mendownload anti-spyware dan memeriksa komputer Anda. Peranti lunak. Peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem atau peranti lunak operasi menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Peranti lunak aplikasi. Peranti lunak aplikasi atau peranti lunak off the shelf diproduksi oleh pemasok dan dijalankan kepada pengguna. Terdapat dua keuntungan peranti lunak siap pakai. Yang pertama itu peranti lunak siap pakai telah langsung tersedia. Bisnis tidak harus menggunakan programmer mengembangkannya selama 3 minggu atau 6 bulan. Yang kedua, peranti lunak siap pakai lebih murah daripada peranti lunak khusus. Peran peranti lunak yang mudah digunakan pengguna. Karakteristik aplikasi yang mudah digunakan, yang pertama itu dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna mengenai data yang dibutuhkan, format yang diminta, dan masalah lain yang serupa. Lalu yang kedua, menu, daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah dan ikon. Lalu yang ketiga ada pola dan formulir isian. Lalu yang keempat ada bantuan sensitif pada konteks. Lalu yang kelima, antar muka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol terstandarisasi. Komunikasi. Koneksi publik. Seseorang yang menggunakan sistem telepon tetap dapat memahami komunikasi bahkan ketika saluran tersebut memiliki suara statis atau suara berdengung, sedangkan komputer membutuhkan koneksi yang sangat dapat diandalkan. Modem telepon menghubungkan sekitar setengah komputer rumah ke internet. Kecepatannya itu 56 bit per detik. Model kabel tersambung atau terhubung melalui kabel koaksial yang umumnya digunakan untuk menerima siaran televisi kabel. Saluran pribadi. Saluran pribadi adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi Anda. Saluran pribadi disediakan oleh penyedia layanan yang umum, yaitu perusahaan telepon. Jaringan pribadi maya. Jaringan pribadi maya yaitu saluran pribadi mahal biayanya. Saluran pribadi maya lebih aman karena data organisasi Anda adalah satu-satunya data yang berada pada saluran komunikasi. Saluran pribadi juga lebih cepat daripada transmisi internet yang aman dan memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Komunikasi jaringan. International Organization for Standardization menciptakan arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka yang terdiri atas model tujuan lapisan yang diperuntukkan bagi koneksi-koneksi jaringan. Protokol untuk komunikasi komputer. Sistem Network Architecture atau SNA
IBM menciptakan SNA sebagai suatu protokol miliknya pada tahun 1974. Protokol ini dirancang untuk komputer-komputer besar, bukan untuk komputer mikro. SNA membutuhkan satu komputer induk utama yang mengumpulkan komputer-komputer lain yang terhubung oleh jaringan dalam suatu urutan-urutan hampir sama dengan menunggu giliran. Ethernet. Ethernet adalah salah satu protokol komunikasi peer-to-peer. Paket. Paket data adalah satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang saling berkomunikasi. Alamat jaringan internet. Ketika menjalankan paket-paket internet, maka akan dipergunakan alamat IP. Alamat IP adalah 4 bagian kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Bagian alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Jenis-jenis jaringan. Jaringan area lokal ada sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi oleh satu media yang sama yang biasanya berupa kabel tembaga, namun dapat berupa nirkabel serta optik atau media lainnya. Jaringan area metropolitan, jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Jaringan area luar digunakan untuk menghubungkan komputer dan alat-alat lain ketika jaraknya melebihi batas LAN dan MAN. Internet. Terdapat dua jenis internet. Yang pertama itu ada intranet. Organisasi dapat membatasi akses ke jaringan mereka hanya kepada anggota organisasi dengan menggunakan intranet. Yang kedua ada extranet. Beberapa pengguna dari suatu jaringan yang memiliki orientasi bisa jadi berada di luar batas perusahaan. Ketika intranet diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar usaha, maka disebut sebagai extranet. Konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Voice over Internet Protocol adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet laksana komunikasi digital. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penulisan. Mudah-mudahan kalian tetap nonton videonya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.